Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ahli riwayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Ia adalah seorang khalifah yang sangat terkenal. Perjalanan hidupnya adalah teladan yang diikuti, dan kepemimpinannya adalah sesuatu yang diimpikan. Banyak orang yang saat ini memimpikan kiranya Umar bin Khattab hidup zaman ini dan memimpin umat yang tengah kehilangan jati dirinya. Ada beberapa gelintir orang-orang yang tidak menyukai khalifah yang mulia ini. Mereka mengatakan Al-Faruq telah mencuri haknya Ali. Menurut mereka, Ali bin Abi Thalib lebih layak dan lebih pantas dibanding Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti sang nabi. Berangkat dari klaim tersebut, mulailah mereka melucuti kemuliaan dan keutamaan Umar bin Khattab. Mereka buat berita-berita palsu demi rusaknya citra Amirul Mukminin, yakni Umar bin Khattab. Mereka puja orang yang memusuhinya dan pembunuhnya pun digelari dengan pahlawan bangsa. Berikut ini saya cuplikan kabar-kabar ilahi yang bercerita tentang keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan Umar bin Khattab. Karena seperti itulah ia layak untuk diceritakan dan dikisahkan. Nasab dan ciri-ciri fisiknya dari Umar bin Khattab. Ia adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Ia dijuluki sebagai Al-Faruq. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal atau lebih dikenal dengan Abu Al-Hakam yang disebut dengan Abu Jahal. Ia adalah seseorang yang berperawakan tinggi, kepala bagian depannya pelontos, selalu bekerja dengan kedua tangannya. Matanya hitam dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Giginya putih bersih dan mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan ini, atau lebih disebut dengan daun pancar. Amirul Mukminin yakni Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat rendah hati dan sederhana. Namun ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Ia suka menambal bajunya dengan kulit dan terkadang membawa ember di pundaknya. Akan tetapi sama sekali tak menghilangkan ketinggian wibawanya. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Umar jarang tertawa dan bercanda. Di cincinnya terdapat tulisan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar." Itulah sebagai ciri bahwa Umar bin Khattab selalu mengharapkan kematian, keistimewaan, dan keutamaannya. Umar bin Khattab adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Jika Anda bertanya, siapakah makhluk yang sedang berjalan di muka bumi sebagai ahli surga? Dia adalah Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, ini adalah milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Subhanallah. Kala Umar masih hidup di dunia ini bersama Rasulullah dan para sahabatnya, namun istana untuknya telah disiapkan di tanah surga. Itulah sisi kemuliaan dari Umar bin Khattab, sang pemimpin Islam yang memiliki gelar Amirul Mukminin. Yang disebut gelar Amirul Mukminin adalah seorang pemimpin yang amanah dalam menegakkan agama Islam. Mulianya Islam dengan perantaraan Umar. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan betapa luas pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerek. Datanglah Abu Bakar mengambil air wudhu dari sumur tersebut, 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timbaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Setelah itu datanglah Umar bin Al-Khattab.
mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seseorang pemimpin Abakri, pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minum tersebut kepada unta-unta mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjadi kuat setelah Umar memeluk agama Islam. Kesaksian Ali bin Abi Thalib tentang Umar bin Al-Khattab diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah. Dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya, dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu aku hadir di tengah-tengah orang tersebut. Aku terkejut tatkala seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, memuji dan mendoakan Umar seperti orang-orang lainnya. Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkan bersama dua orang sahabatmu, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berkata bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Umar adalah sosok seorang yang mendapat ilham. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapatkan ilham. Apabila salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Zakaria bin Abi Zaidah menambahkan dari Sa'ad dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Dan yang terakhir yaitu wibawa Umar. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Masya Allah, jangankan setan, iblis, dan dijelaskan pula dalam video saya sebelumnya, sampai malaikat Munkar dan Nakir pun dibentak oleh sang Amirul Mukminin tersebut, yakni Umar bin Khattab. Tatkala Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka, bertanya siapakah Robmu, maka Umar tidak membalasnya, tapi Umar malah bangkit dan langsung membentak Munkar Nakir tersebut. Karena tatkala pada saat Munkar dan Nakir bertanya kepada Umar bin Khattab, suaranya layak seperti petir, dan kagetlah Umar. Sampai Umar pun membentak kedua malaikat tersebut, dan kagetlah malaikat tersebut, sehingga malaikat Munkar Nakir tersebut memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Umar adalah sang kekasih Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan syariat Islam adalah Umar bin Khattab. Demikianlah di antara keutamaan Umar bin Al-Khattab yang secara langsung diucapkan dan diakui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhoi Umar bin Al-Khattab dan kita selaku umatnya. Semoga kita bercita-cita bisa masuk surga bersama para sahabat-sahabat Nabi. Dan salah satunya semoga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah dan bersama para sahabat-sahabat Rasul. Demikian kisah Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin. Bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe-nya supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah yang saya akan rilis nantinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.